Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan database saya dan website yang sudah saya bikin. Di database saya ada tabel keranjang, ada pesanan, tabel user, dan tabel barang. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, yaitu tabel user. Lanjut ke localhost /pacshop/. Dan di website saya ada beberapa baju, yaitu kaos jersey. Lanjut, sebelum membeli kita akan daftar akunnya terlebih dahulu, yaitu ada nama lengkap, email, nomor HP, alamat, username, dan password. Dan website saya ada 4 tabel, yaitu beranda, pesanan, profil, dan tentang. Dan berikut saya mengeklik profil tersebut, dan di bagian situ itu profil saya, biodata saya, dan biodiri saya ya. Nah, biodata diri saya itu bisa diubah ya guys. Setelah diubah berarti localhost berhasil diinput, dan saya ingin mencobanya membeli. Klik membeli, dan di situ ada detail barang, ukuran, terus kurir pengirim, dan berapa jumlah yang ingin dibeli. Pesanan berhasil, dan di pesanan ada keranjang ya yang sudah dipesan tadi. Sebelum memesan kita bisa melihat detail barang tersebut. Dan setelah memesan ini ada total pembayaran, jumlah pembayaran itu berapa, deskripsinya juga ada, dan lanjutan WA nomornya juga ada. Lanjut ke codingan koneksi PHP. TRY untuk menjalankan koneksi ke database. PDO MySQL host localhost adalah perintah untuk membuat objek PDO. Host localhost ini database berada di server yang sama. DB nama itu toko baju, root username untuk login ke database. Div, har1, dan table digunakan untuk mengatur tampilan halaman di browser. Kode PHP digunakan untuk berinteraksi dengan database. Div untuk menampilkan navigasi halaman dalam bentuk link atau teks di dalam sebuah. Teks span digunakan untuk membungkus teks link atau teks biasa, gaya atau format tertentu pada elemen tersebut. Tabel digunakan dalam sebuah tabel untuk menampilkan data barang yang akan diedit. Input type hidden yang digunakan untuk menyimpan ID barang secara tersembunyi. IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar barang yang sedang diedit. Atribut value pada elemen input berisi nilai awal dari data yang akan diedit. $post nama underscore variabel adalah cara dalam PHP untuk mengambil data yang dikirim dari sebuah HTML. $files nama underscore file digunakan untuk mengambil informasi mengenai file yang diunggah melalui formulir. Date IMD digunakan untuk mengambil tanggal saat ini dalam format YYY MMM DDD. $koneksi set atribut PDO alter error mode PDO mengatur mode error reporting pada koneksi database agar menampilkan pesan error yang lebih detail jika terjadi kesalahan. $SQL $connection prepare update tabel barang set menyiapkan query SQL untuk memperbarui data pada tabel. Parameter, deskripsi harga stok, dan ID barang adalah placeholder yang akan diisi nilainya nanti. TD sel ini berisi label harga jersey untuk menjelaskan input yang ada. Input type text elemen ini adalah kotak teks yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data.
Harga atribut nama memberikan nama pada elemen input untuk mengidentifikasi data yang dikirimkan saat formulir disubmit. Execute adalah metode yang digunakan untuk menjalankan query yang sudah disiapkan. $insert data yang berisi data yang akan dimasukkan ke database. P. Elemen paragraf digunakan untuk menampilkan teks pesan. Href 1. Elemen heading tingkat 1 digunakan untuk menampilkan judul. $koneksi prepare digunakan untuk mempersiapkan sebuah statement SQL untuk mencegah injection. $data ambil user fetch PDO fetch asosiatif variabel $data sebagai array asosiatif. Setiap array akan sesuai dengan nama kolom dalam tabel user. Div class box title adalah sebuah elemen HTML yang mendefinisikan sebuah kotak dengan kelas box style. P. Elemen paragraf digunakan untuk menampilkan teks barang. Heading 1 digunakan untuk menampilkan judul utama, bagian, barang, jualan, ubah. File koneksi berisi kode untuk menghubungkan aplikasi dengan database yang digunakan. Where ID user digunakan untuk menentukan baris yang akan diperbarui, yaitu baris dengan ID pengguna yang sesuai. Kolom seperti nama lengkap, email akan diperbarui dengan nilai yang sesuai dengan placeholder, nama underscore lengkap, email, dan lain-lain. Select from table barang where ID barang adalah query SQL yang akan dieksekusi. Query ini akan memilih sebuah kolom dari tabel barang di mana kolom ID barang sama dengan nilai yang akan diberi nanti. $query $connection prepare baris ini dipersiapkan sebuah pernyataan SQL untuk mencegah serangan injeksi SQL. Join digunakan untuk menggabungkan data dari tabel pesanan dengan tabel barang. Join table user on tabel pesanan ID user sama seperti sebelumnya, menggabungkan data dari tabel pesanan dengan tabel user. Order by date in dates ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom date secara descending. $row ID barang adalah sintaks PHP untuk menampilkan nilai dari kolom ID barang. User PHP halaman yang menjadi tujuan pengalihan setelah proses update berhasil atau gagal. $hapus eksekusi $delete user mengeksekusi query untuk menghapus data. Menghentikan eksekusi script, print hapus data gagal, menampilkan pesan kesalahan yang lebih detail. $post status mengambil nilai status dari formulir yang dikirimkan berupa drop-down atau radia button. $season username adalah untuk memeriksa pada variabel season dengan nama username. Variabel season biasanya digunakan untuk menyimpan informasi pengguna setelah login. Elemen button untuk membuat tombol dalam halaman web. Title untuk menentukan judul halaman yang akan ditampilkan pada tab browser. Link rel style sheet type text CSS hairstyle CSS untuk menambahkan file CSS eksternal bernama style CSS untuk mengatur tampilan halaman. Body berisi konten utama yang akan ditampilkan pada halaman. Action daftar PHP untuk memproses data dari formulir ketika tombol submit ditekan. Tag HTML untuk pembuka dan penutup untuk seluruh dokumen HTML. Div class login have 2 login have 2 div membuat sebuah div dengan kelas login yang berisi judul login. Div ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen terkait login. Metode post menentukan metode pengiriman data formulir ke server.
Elegant Center ini digunakan untuk menyelaraskan elemen ke tengah. Type Submit membuat tombol untuk mengirim data formulir. Fungsi Service Start adalah fungsi untuk memulai atau menganalisasi suatu layanan atau modul tertentu. Session Start fungsinya memulai atau melanjutkan sesi yang akan menyimpan data pengguna dalam bentuk variabel. Isset adalah fungsinya untuk memeriksa apakah suatu variabel telah didefinisikan. Div class box title digunakan untuk memberikan gaya seperti kotak tersebut, latar belakang, warna, atau ukuran. Heading 1 untuk menampilkan judul halaman tentang atau profil. TR dan TD elemen yang digunakan untuk membuat baris dan kolom. Typely digunakan untuk membuat item dalam daftar. $_get page variabel digunakan untuk mengambil nilai dari parameter yang dikirimkan melalui URL. Router bagian dari aplikasi web yang menentukan halaman yang akan ditampilkan berdasarkan permintaan pengguna. Head bagian berisi informasi tentang halaman web, judul, metadata, dan link ke file CSS. Title Kiosk Jersey Rams menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di browser. Div class header membuat sebuah div dengan kelas header kemungkinan digunakan sebagai elemen yang akan ditampilkan di halaman seperti judul atau logo. Lanjut ke codingan style CSS, yaitu margin auto menempatkan elemen secara horizontal di tengah kontainer induknya. Font size mengatur ukuran menjadi 50 pixel. Text Elegant Center menyelaraskan teks ke tengah. Text decoration menghilangkan garis bawah pada link. Footer berisi informasi kontak, copyright, atau link ke halaman lain. Berikut ada beberapa gambar di website toko baju tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.